Selamat bergabung kembali di Pada Waras TV. Sebagaimana kita sama-sama tahu, dalam beberapa hari ini Indonesia dilanda demonstrasi besar-besaran, ya strike. Mungkin ini adalah demonstrasi atau strike terbesar sejak tahun 1998 di masa reformasi. Ya, dari skala kerusakan, terutama fasilitas-fasilitas publik, kemudian pos-pos polisi, kantor DPRD, bahkan rumah-rumah pribadi ya dijarah dan dicuri. Ini mengerikan. Ya. Di era pasca reformasi masih terjadi penjarahan seperti ini. Sekarang kita fokus saja ke gerakan demonstrasi yang awalnya itu mahasiswa yang menjadi penggerak utama, ya, tapi kemudian yang bergerak di lapangan lebih militan itu justru pelajar dan pelajar SMK atau STM, termasuk mereka yang melakukan pembakaran dan pengerusakan. Bahkan beberapa media menginformasikan mereka yang melakukan penjarahan itu remaja-remaja itu. Nah, kalau kita lihat pelaku demonstrasinya dibandingkan tahun 98 ini berbeda. Tahun 98 itu justru kebanyakan mahasiswa menguasai gedung DPR. Kemudian walaupun efeknya kemudian masyarakat umum terjadi penjarahan oleh masyarakat. Kali ini yang melakukan demonstrasi besar-besaran tanggal 27 ya, Kamis malam itu, dimana siapa itu, Afan Kurniawan ditabrak dan dilindas mobil yang memicu kemarahan luar biasa masyarakat umum, termasuk dalamnya mahasiswa. Itu juga demonstrasi yang tidak dominan mahasiswa demonstrasinya. Jadi demonstrasi setelahnya ya ojol, masyarakat umum, pelajar STM, dan pelajar STM menurut liputan beberapa media justru menjadi tenaga yang utama, lapangan utama yang paling depan. Secara pelaku itu tidak fokus mahasiswa, banyak pelajar STM terlibat. Artinya berbeda secara basis pemikiran, basis gerakannya dibandingkan tahun 98 yang dikelola secara matang oleh mahasiswa dan mentor-mentor mereka. Sekarang ini lebih sporadis, siapa saja terlibat. Nah, yang kedua, secara tuntutan demonstran itu sebenarnya sangat sederhana, ya. Tuntutan demonstrasi tahun 2025 ini demonstrasinya tuntutannya sederhana dan sebenarnya tidak tuntutan bulat untuk membubarkan DPR. Itu bukan satu tuntutan yang bulat. Kalau saya lihat itu bukan suatu kesepakatan semua pelaku demonstrasi. Misalnya BEM se-Indonesia itu tidak, tuntutannya bukan bubarkan DPR. Atau saya kira elemen-elemen demonstrasi dari berbagai gerakan di Indonesia yang sebelum kejadian Brimob menabrak Afan Kurniawan itu tidak bulat untuk membubarkan DPR. Bukan itu. Nah, karena memang juga saya kira membubarkan DPR itu bukan tuntutan yang realistis yang kemudian akan didukung oleh elemen-elemen politik. Berbeda dulu tahun 98 ya, berbeda itu tuntutannya bukan bubarkan DPR tapi turunkan Soeharto. Yang ini sekarang bubarkan DPR tapi tidak ada sama sekali suara untuk turunkan Prabowo dan Gibran, itu tidak ada, ya. Jadi sekarang tuntutannya bubarkan DPR itu tuntutan yang saya kira sebelum terjadinya Afan Kurniawan terlindas itu sebuah tuntutan yang sifatnya tuntutan moral. Tuntutan moral itu ya artinya sebenarnya bubarkan, tapi sebenarnya itu juga semacam reformasi. Reformasi itu isinya apa?
isinya kan turunkan apa gaji, jadi gaji dan tunjangan anggota DPR yang sangat hedon gitu ya, gaya hidupnya, tunjangannya yang luar biasa supaya diturunkan atau dibatalkan, karena memang sehari sebelum atau 2 hari ya sebelum peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus itu kan pemerintah Prabowo menaikkan atau memberikan semacam tunjangan rumah yang 50 juta dan lain-lain yang memberikan nuansa semacam kemewahan, privilege yang luar biasa bagi anggota DPR. Nah, jadi sebenarnya kan tuntutan utama adalah reformasi DPR, keuangan DPR, fasilitas anggota DPR yang sangat tidak logis di tengah. Nah, ini catatannya adalah ini masih koma, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami efisiensi. Dampak efisiensi ini kan luar biasa, pekerjaan hilang, kemudian penghasilan berkurang, kemudian banyak kegiatan bisnis masyarakat tidak berlanjut, toko-toko tutup, bisnis tiket. Ini dampak efisiensi yang luar biasa yang sangat berpengaruh bagi gerak ekonomi masyarakat, kesejahteraan rakyat. Tapi di tengah itu Prabowo mengumumkan menyetujui itu yang 50 juta untuk rumah, kemudian fasilitas lain untuk anggota DPR. Jadi sebenarnya tuntutannya sederhana, reformasi DPR, bukan pendemo. Aspirasi utamanya adalah reformasi tentang fasilitas anggota DPR yang sangat jomplang dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang. Nah, itu kan tuntutan yang sederhana. Yang sebenarnya harusnya aspirasi ini bisa didengar. Tapi kemudian tuntutan ini tidak juga direspon hingga terjadi ditabraknya Afan Kurniawan dan ditindas yang memicu dan memantik demo besar-besaran hingga hari ini di seluruh kota-kota Indonesia, bahkan kemudian pemerintah secara nasional dan regional menghimbau masyarakat untuk WFH sampai tanggal 5. Itu sebenarnya sederhana, reformasi DPR, kinerja DPR, anggota DPR dan fasilitasnya, karena memang terdapat kejomplangan ya luar biasa antara rakyat dan mereka para elit. Saya kira sejak Prabowo menjadi presiden ini banyak pusat keuangan itu justru beredar di kalangan elit. Jadi Prabowo mengangkat banyak menteri, kementerian juga bertambah, kemudian mengangkat wakil menteri, setiap menteri punya wakil, kemudian setiap wakil menteri, banyak sekali wakil menteri menjadi komisaris. Ini jadi kemudian apalagi ada Danantara, anggota Danantara, kemudian direkturnya elitnya disuruh belajar ke Swiss dan lain-lain. Ini di tengah pengetasan perut rakyat ya. Kemudian setelah itu Prabowo karena mempunyai program yang sangat ambisius, ini harus jadi catatan ini, program namanya makan bergizi gratis ya. Dengan anggaran makan bergizi gratis per tahunnya itu hampir 100 triliun ya. Atau selama 5 tahun itu kurang lebih 400 sampai 500 triliun. Ini hampir melebihi proyek IKN-nya Jokowi, saudara-saudara, dengan hasil yang mungkin tidak terimajinasikan bagaimana nanti hasilnya ya. Jadi kita kembali lagi bahwa keadaan masyarakat ya, yang sangat sekarang menderita karena Prabowo memaksakan program MBG makan bergizi gratis ini harus terlaksana dengan keuangan yang morat-marit ya. Karena keuangannya ternyata diambil dari efisiensi program-program yang lain ya. Bahkan pemerintah Prabowo menyisir semua kementerian untuk mengetat pinggangkan anggaran mereka
supaya mendapatkan dana setiap tahunnya hampir 100 triliun untuk mendanai makan bergizi gratis. Yang terjadi kemudian di kementerian-kementerian akibat mengurangi anggarannya, terjadi efisiensi yang luar biasa, yang ini berefek domino kepada ekonomi masyarakat, karena selama ini belanja kementerian itu dengan ketat, dengan kuat ya, mengedarkan semacam uang kepada masyarakat sehingga bisnis berjalan dengan baik ya kan? Ya, di masa Jokowi itu kan justru pedoman Jokowi itu belanjakan sehingga UKM jalan, hotel jalan, semua jalan, ekonomi masyarakat berjalan. Nah, berbeda di masa Prabowo itu semua diempet ya, tunggu tapi disalurkan untuk satu kegiatan yang namanya makan bergizi gratis. Nah, ini sebenarnya salah satu program ambisius yang kemudian berdampak kepada situasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk mengejar program makan bergizi gratis ini juga kemudian pemerintah misalnya mengetatkan, menaikkan pajak, atau kemudian semakin mengetatkan pajak ya, itu tentu tidak untuk makan bergizi gratis saja ya, tapi untuk imbas dari efisiensi ya, kemudian untuk dana pembangunan yang banyak ya, perlu untuk meningkatkan pemasukan yang sayangnya itu kemudian didapatkan dari kenaikan pajak. Akhirnya di mana-mana terjadi kenaikan pajak, Pemda, maka terjadi protes di mana-mana seperti di Pati ya. Nah, ini jadi real ini, jadi penderitaan, kesusahan di masyarakat ini real menjadi derita yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini, yang kemudian ketika ada demo aspirasi, demonstrasi itu yang untuk mereformasi DPR yang memang sangat kasat mata sekali, mereka justru mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari negara di tengah masyarakat yang sedang menderita ya. Dan kita lihat misalnya ketika Prabowo memberikan penghargaan, justru yang banyak mendapatkan penghargaan itu adalah orang-orang yang secara punya hubungan yang dekat dengan kekuasaan Prabowo. Ya, ini kemudian juga menjadi catatan saya kira ya. Kenapa kok Fadlizon, kenapa kok siapa mantan korupsi. Bayangkan mantan koruptor pidana mendapatkan bintang Mahaputra. Ini artinya kan dia wajib dihormati, dikenal, dihormati oleh negara. Kita sebagai rakyat biasa itu wajib menghormati mantan korupsi karena dia mendapatkan bintang Mahaputra. Ini kan sesuatu yang aneh ya, yang semacam menyayat hati perasaan masyarakat yang mereka diperas untuk pajak, tapi ini kok mendapatkan penghargaan. Ini kan sesuatu yang saya kira kemudian menjadi catatan di masyarakat, yang akhirnya kemudian berakumulasi ketika terjadi demonstrasi, pengrusakan, semacam, meskipun tentu tidak setuju dengan pengrusakan, tetapi mereka memahami bahwa itu hanyalah ekses dari tindakan pemerintah yang tidak responsif terhadap tuntutan para demonstran. Ya. Jadi sebenarnya untuk mengatasi demonstrasi yang diwarnai dengan kekerasan, dengan violence, dengan pengrusakan, dan suasana yang mencekam, ini sederhana. Merespon saja dengan segera tuntutan demonstran. Ya, kemarin memang sudah ada pernyataan resmi dari Presiden soal sudah merespon dengan misalnya memecat, PAW-kan beberapa anggota DPR yang bermasalah, tetapi sebenarnya tidak memperlihatkan keseriusan dalam menangani masalah yang sebenarnya.
itu sistem penghasilan DPR yang sangat jomplang atau reformasi kinerja DPR yang tidak sesuai dengan penghasilan setiap anggota DPR. Itu yang paling penting, itu bagaimana menumbuhkan, mengembangkan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat kembali. Jadi selain DPR sebagai satu tuntutan realistis, lambang ketimpangan ekonomi antara masyarakat biasa dan elit, yang paling penting adalah melihat kembali pada aktivitas ekonomi masyarakat yang menghasilkan tadi kesengsaraan ya, karena tidak berjalanannya sesuai harapan ya pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat terbatas, itu harus distimulasi lagi. Ya, salah satunya ya saya kira harus mengevaluasi program makan bergizi gratis. Ya, ini memang pasti sesuatu yang menjadi beban bagi pemerintah Prabowo, karena ini menjadi program yang dikampanyekan di waktu Pilpres. Tetapi sebenarnya waktu Pilpres itu kan kalau disurvei saya kira mayoritas pendukung Prabowo itu bukan memilih dia karena ada program makan bergizi gratis, tapi yang paling penting adalah melanjutkan program-programnya Jokowi. Itu artinya keberlanjutan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi di masyarakat, social security di masyarakat. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Kalau kemudian program makan bergizi gratis yang tujuannya untuk mengurangi angka stunting, tapi ternyata dalam pelaksanaannya ini kan juga bermasalah ya. Apakah ini untuk stunting? Ternyata stunting kan untuk ibu, harusnya yang dikasih makan bergizi itu ibu hamil, tapi ini anak SD sampai SMA, ini bukan untuk stunting kan. Jadi yang paling penting itu, kalau memang tujuannya untuk makan bergizi gratis itu untuk penurunan stunting atau taruhlah kesejahteraan keluarga, harusnya saya sepakat dengan usulan Pak Ahok, misalnya kasih aja duit setiap keluarga yang keluarga prasejahtera atau keluarga miskin yang kurang itu subsidi untuk makanan bergizi. Itu lebih baik daripada sekarang dibikin badan-badan pengurus organisasi kecamatan semua bikin organisasi yang kemudian meng-hire ahli ini ahli itu, kemudian tenaga ini tenaga itu delivery. Yang ini menjadi eksperimen yang spekulatif ya, spekulatif. Tidak ada saya kira belum mendengar sebelumnya kajian ilmiahnya itu bagaimana. Ini tiba-tiba sudah berdiri di setiap kecamatan ada badan makan bergizi gratis. Yang kenyataannya ini membebani anggaran negara ya. Dan anggaran negara itu salah satunya makan bergizi diambil dari anggaran pendidikan 20%. Jadi anggaran pendidikan itu adalah 20% dari anggaran pembangunan nasional, tetapi dipotong paling banyak kabarnya itu dari untuk makan bergizi gratis. Ini memang saya kira satu ya, untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat yang diaspirasikan dalam demonstrasi mahasiswa dan pelajar, itu satu reformasi DPR. Kedua, ya kembalikan tumbuhkan social security di masyarakat dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi. Jadi evaluasi lagi efisiensi. Tentu saya mendukung bahwa efisiensi yang anti korupsi. Jadi banyak hal yang pembelanjaan negara yang mubazir yang disebabkan oleh maaf ya korupsi itu tentu. Tetapi bahwa efisiensi kan tidak hanya berdampak hanya banyak, itu berdampak pada aktivitas ekonomi. Solusinya mudah dan tuntutannya itu tidak sederhana ya, tidak serumit tahun 98 yang menuntut pemerintah untuk turun. Jadi kemudian itu tahun 98 kan Soeharto turun, itu
itu sudah menjadi final tuntutan masyarakat Soeharto itu adili Soeharto. Tapi kalau sekarang kan enggak, pemerintah, demonstran dan rakyat masih percaya kepada pemerintah untuk tidak mengutik-utik untuk Prabowo untuk turun, tapi lebih tuntutan yang realistis, reformasi DPR. Nah, ini tuntutan yang sederhana ya. Untuk mahasiswa, pelajar atau para demonstran yang turun ke lapangan juga perbedaannya dengan tahun 98 ini juga tuntutannya masih belum sepakat ya, belum satu atau belum bermuara pada tuntutan yang serius 1 atau 2, 3. Jadi berbeda-beda saya lihat di setiap daerah itu tuntutannya ada. Tapi kalau kita lihat semuanya adalah ada satu semua tuntutan demonstrasi itu selain yang disepakati, yang saya lihat sama di semua aksi-aksi itu adalah reformasi, bubarkan DPR, itu maksudnya reformasi DPR, kemudian mengevaluasi ulang program efisiensi. Yang kadang-kadang makan bergizi gratis itu muncul dalam tuntutan itu, tapi tidak semuanya. Tapi seharusnya soal efisiensi itu terkait dengan makan bergizi gratis itu harus juga dievaluasi. Jadi mudah-mudahan pemerintah mendengar dan merespon suara aspirasi masyarakat terkait dengan reformasi DPR, juga efisiensi anggaran, juga kepada masyarakat yang berdemonstrasi, pelajar dan mahasiswa, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Terima kasih.